Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan lagi Tadabbur Ma'iyah dan kali ini kita tiba di halaman 19 pada Tadabbur Suratul Fatihah yang ditulis oleh Mbah Nun yang berjudul Eskalasi Akhlak Al-Fatihah. Nah, menurut Mas Saiful bagaimana? Barangkali bisa dijabarkan lebih jauh. Oke, Mas Helmi, terima kasih. Jadi sampai sesi sekarang saat ini kita sudah tiba pada surat Al-Fatihah, ayat yang menyatakan Maliki Yaumiddin. Jadi ini kan ayat keempat ya dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kita akan coba melihat secara keseluruhan dulu melalui hadis Nabi. Beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku separuh-separuh, dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan. Nah, artinya ada 7 ayat, itu kita bagi jadi dua. Menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Sholat yang dimaksud di sini ada yang menafsiri itu bacaan suratul Fatihah. Jadi ayat Hmm. 1 sampai 4 berarti sampai ayat Maliki Yaumiddin Ya. itu benar-benar milik Allah. Sedangkan separuh yang lain, ayat 5 sampai 7 mulai iya karena dua iya karena stain dan seterusnya, sampai akhir surat itu milik hamba Allah, berarti milik kita. Hmm. Ya. Artinya suratul Fatihah ini ada dua bagian. Satu milik Allah, yang satunya lagi, separuhnya itu milik kita bersama. Nah, mari sekarang kita pelan-pelan memahami Yaumiddin ini yang sering diterjemahkan sebagai hari pembalasan, kita runtut dari awal, Mas. Karena ayat 1 sampai 4 ini kan saling berkaitan. Ya. Dan puncak ayat 1 sampai 4 itu ya ketika Allah menyatakan Maliki Yaumiddin. Ada yang memberikan tafsiran Malik itu pemilik, kalau Malik mimnya pendek itu raja. Nah, pemilik itu belum tentu menjadi seorang raja. Sedangkan seorang raja bisa dipastikan dia adalah menjadi pemilik dari kekuasaan yang dia pegang. Baik Malik dan Malik, jadi baik pemilik kekuasaan maupun raja yang menguasai semua alam semesta, itu mohon dan harap kita ingat bermuara pada sifat-sifat Allah sebelumnya. Jadi Hmm. sebelum Maliki Yaumiddin itu kan Allah menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, mundur lagi Alhamdulillahirabbil alamin, mundur lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Malik dan Malik, pemilik atau raja ini juga disifati oleh asma-asma Allah sebelumnya. Jadi rajanya atau kekuasaan Allah itu bukan kekuasaan yang sewenang-wenang, bukan kekuasaan yang tiran. Karena apa? Karena Allah di lafadz basmalah itu sudah menyatakan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya dia menjadi pemilik atau menjadi raja itu dengan fondasi sifat utama sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ada sifat kasih sayang misalnya. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ini ya raja, ya pemilik, tetapi dia menjadi pengasuh dari semua kehidupan di alam semesta. Ada kata Rob di sana. Rob itu kan sering kita terjemahkan sebagai pengasuh, pembimbing, pengayom, pemangku, pemelihara. Ya. Jadi sifat maliknya Allah, baik malik sebagai pemilik maupun malik yang dimaknai sebagai raja, itu dikandung
dan ditopang oleh sifat kepengasuhan Allah itu sendiri. Jadi dia bukan seorang dia bukan raja yang sewenang-wenang, tapi raja yang memiliki sifat kepengasuhan. Kemudian ditegaskan lagi Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga, itu juga untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar memiliki sifat induk atau hulu hilir yang bermuara pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengatakan Mas Helmi. Kalau kita kembali ke Tadabbur Mbah Nun tadi, bahwa dengan menyatakan Malik Yaumiddin itu Allah menunjukkan jaminannya kepada manusia. Kalau dalam pemahaman atau pembayangan Mas Saiful itu, jaminan itu kira-kira bentuknya apa kira-kira ya, dalam kehidupan yang konkret gitu misalnya. Ya, kita bisa mencermati jaminan yang diberikan Allah itu dari kata-kata yang digunakan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya pada hari pembalasan. Ada dua kosakata, yaum dan ad-din. Ya, Kata-kata yaum ini menarik karena dia terulang sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Artinya kan, 365 kali ya, artinya itu kan sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. dalam satu tahun ya. Oh, Oke. Tapi kan begini, yaum di sini kan kalau kita maknai tidak selalu harus 1 kali 24 jam. Karena ya. satu hari di akhirat itu berbeda dengan satu hari kita di sini. Satu hari saat eh, ada di alam barzah itu juga beda. Cuman yang menarik kan yang digunakan ini kata-kata yaum. Yaum ini kan sepertinya mengisyaratkan kosakata yang sangat bersifat sehari-hari. Jadi Ya. bukan kosakata yang sulit dipahami. Sehingga Hmm. dengan demikian ketika kita mendengar kalimat Maliki Yaumiddin, kita seperti sedang berada tidak di hari pembalasan karena memang kita belum sampai di sana. Tapi kita berada pada hari ini. Artinya kesadaran hari ini di tengah kita melakukan aktivitas, di tengah kita bekerja atau apapun yang kita kerjakan itu selalu terhubung dengan Yaumiddin yang kelak akan ditegakkan oleh Allah. Nah, Hmm. bagaimana hal itu bisa kita jadikan sebagai kesadaran? Ya, artinya setiap kita melakukan satu aktivitas, maka pada saat itu pula di dalam diri kita tegak kesadaran bahwa Allah akan menjadi raja, akan menjadi pemilik kekuasaan yang dia gunakan untuk menghitung, menghisap, dan memperhitungkan semua amal kebaikan kita. Jadi kesadarannya bisa per hari ini, bisa per jam, atau bahkan bisa 1 detik kesadaran ketika kita Hmm. sedang melakukan aktivitas. Nah, dengan harapan begini Mas, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Nun, manusia yang dibekali akal dan hati nurani agar tidak lagi menyekutukan Allah. Dan itu benar-benar menjadi jaminan untuk menjadi pengendali bahwa setiap perilaku itu bukan perilaku yang lepas bebas tanpa ada ikatan pertanggungjawaban, tetapi dia akan masuk dan berada di hari ketika Allah menegakkan keadilannya pada saat Yaumiddin itu. Allah sebagai pemilik dan Allah sebagai raja yang berkuasa pada saat itu. Mungkin nggak full kalau kita menginternalisasikan atau menghayati Yaumiddin atau lebih lengkapnya Malik Yaumiddin itu berlangsung tidak hanya pada hari kiamat kelak, tapi bahwa setiap hari itu kalau bisa dalam internalisasi kita itu ya Yaumiddin, sehingga kita punya kesadaran yang lebih tentang kekuasaan Allah atas diri kita, sehingga kita tidak berlaku dengan meninggalkan nilai-nilai Allah sebagai pertimbangan. Jadi Yaumiddin itu ya boleh jadi setiap hari begitu. Kira-kira mungkin
Ya, agaknya yang dimaksud Simbah ya kurang lebih kita memang perlu untuk memiliki dan menegakkan kesadaran bahwa Maliki Yaumiddin atau kita ambil saja hari pembalasan itu juga bisa berlangsung, tidak terutama hanya ketika terjadi di akhirat karena itu nanti pasti terjadi, tapi di alam dunia pun kita juga perlu memberikan atau menyuntikkan kesadaran terhadap diri kita bahwa Maliki Yaumiddin itu juga bisa berlangsung pada saat ini, di mana pada hari-hari kita melakukan aktivitas. Jadi pada Hmm. konteks kehidupan di dunia, pembalasan Allah itu juga berlangsung seketika. Jadi Hmm. bisa kita pahami hari pembalasan itu ya bermula sejak saat seseorang itu melakukan perbuatan, baik itu perbuatan baik atau melakukan pelanggaran, maka pada saat itu pula, pada detik itu pula, Allah juga sudah menegakkan hari pembalasan ketika dalam konteks kehidupan dunia. Dari mana hal itu Hmm. kita ketahui? Ada sabda Rasulullah Muhammad SAW dari hadis riwayat At-Tirmidzi ya, An-Nasai dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah itu Rasulullah menyatakan apabila seorang melakukan dosa, maka akan diteteskan ke dalam hatinya satu titik hitam. Artinya kan Hmm. ada aksi, ada reaksi. Nah, Ya. reaksi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan kemudian diteteskan satu titik hitam dalam hatinya, itu kan seperti penanda, penanda bahwa pada hari itu dia sedang memperoleh balasan yang kelak juga akan berlanjut pada hari pembalasan di akhirat. Demikian pula ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dia akan melihat dan bisa mengetahui hasilnya saat itu pula. Tetapi mengetahui ini juga memiliki lapisan-lapisan, memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dipahami secara fisik. Atau bahkan kita sering tidak merasa ketika Allah memberikan kita balasan karena melakukan satu pelanggaran, kita sering tidak merasa bahwa kita sedang baik-baik saja, kita tidak merasa bagaimana-bagaimana, kehidupan kita juga oke-oke Tenang-tenang aja. saja, tetapi tenang-tenang saja, tetapi dalam mata pandang Allah, kita sesungguhnya sedang bermasalah. Kita sedang Hmm. menabung satu titik, dua titik, tiga titik hitam itu sedemikian banyak sehingga nanti kelak di akhirat titik-titik itu juga akan kembali ditanyakan oleh Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Jadi ayat Maliki Yaumiddin ini juga berlakunya bukan hanya ketika di akhirat kelak, tapi itu juga bisa kita rasakan, bisa kita jadikan satu panduan atau pedoman supaya Hmm. kita lebih berhati-hati. Artinya visi cara pandang kita melakukan satu perbuatan itu tidak hanya berorientasi pada dunia, tapi juga menjangkau sampai akhirat. Maka Mbah Hmm. Nun sering memberikan wejangan, memberikan nasihat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini kan sesungguhnya seperti tanaman atau seperti menebar bibit di mana nanti panen yang sejati itu ya ketika di akhirat. Bahkan seseorang yang menebar bibit dan dia tidak merasakan atau menikmati panen di dunia pun juga menurut Simbah tidak apa-apa karena seorang yang menanam itu tidak harus panen ketika di dunia, tapi dia akan merasakan tanaman yang dia tanam di dunia itu kelak ketika di akhirat. Jadi ini perlu ditekankan Mas Helmi karena Maliki Yaumiddin, hari di mana Allah mengambil keputusan untuk mengadili hamba-hambanya itu kan sesungguhnya dalam rangka untuk menegakkan kembali hak-hak hambanya yang terzalimi di dunia. Hmm. Ketika seseorang tidak berjaya dalam kondisi mazlum atau dalam keadaan dia dizalimi oleh seseorang, oleh sistem, oleh kekuasaan, maka satu-satunya harapan untuk memperoleh keadilan ya kelak ketika di akhirat. Dan harapan itu Oh. bertumpu pada Allah yang mengenalkan dirinya sebagai Malik, baik Malik yang dipahami sebagai pemilik kekuasaan maupun Malik sebagai seorang atau apa Allah sebagai raja. Jadi ada upaya untuk kembali menyatakan bahwa hamba-hamba yang
dizolimi itu akan memperoleh keadilan ketika berada di hadapan Allah kelak. Sepanjang Mas Saiful mungkin menelusuri di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran itu, apakah ada pemaknaan atau penafsiran atau pemahaman tentang Yaumiddin tadi yang kira-kira lebih dekat atau mungkin bisa mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Saiful bahwa Yaumiddin itu bukan hanya bukan hanya hari akhir kelak itu, tapi juga dalam hari-hari yang kita alami itu juga Yaumiddin. Lebih spesifik lagi kalau secara kebahasaan barangkali Yaumiddin ini kan hari agama gitu ya kira-kira. Tapi maknanya mungkin bisa beragam, ada hari pembalasan, hari hari kiamat atau hari apa lagi gitu ya Mas Saiful. Nah, dalam khasanah tafsir-tafsir itu dimaknai apa saja sih Yaumiddin ini? Barangkali Mas Saiful bisa bercerita untuk kelengkapan pembahasan siang hari ini. Ad-din itu kan ada 3 huruf Mas ya. Dal, Ya, ya, dan nun. Kemudian dirangkai menjadi din. Din itu artinya bisa agama. Atau ya, dirangkai menjadi dainun atau hutang. ya, utang ya. Kemudian bisa lagi dana yadinu. Ini artinya bisa menghukum. Hmm, Kandungan makna dari ketiga kata itu yang disusun oleh huruf dal, ya, dan nun dalam bahasa Arab itu memiliki fondasi makna yang nyaris sama. hmm, Jadi dal, ya, nun itu entah dia digunakan untuk menyebut din, agama, dainun, atau hutang, dana ya dinu menghukum, itu ada makna di mana hubungan dua pihak itu terjalin. Pihak hmm, pertama atau pihak yang kedua atau salah satu pihak itu berkedudukan lebih tinggi dari pihak kedua. Misalnya begini, din agama itu Allah sebagai Tuhan yang memberikan panduan dalam bentuk agama itu posisinya lebih tinggi dari manusia. Dainun orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang itu posisinya juga tidak sama. Orang yang memberi hutang itu lebih tinggi dari orang yang berhutang. Kemudian dana ya dinu, ada yang menghukum, ada yang dihukum. Pihak yang menghukum itu posisinya lebih tinggi dari pihak yang dihukum. Nah, dalam konteks ini, Yaumiddin ini berarti Allah pasti berada paling tinggi di antara semua hamba-hambanya, semua hmm, ya. makhluknya. Sehingga pada saat itu kekuasaan, keadilan, dan eh, harapan-harapan untuk memperoleh keadilan dari hamba-hambanya itu benar-benar bisa ditegakkan karena Allah memang menjadi pemilik sekaligus raja dan pemilik kekuasaan raja itu bisa kita pahami seperti yang tadi itu Mas. Dia adalah raja Ya. yang Rahman Rahim, raja yang mengampu, mengayomi, memangku, memelihara semua alam semesta. Nah, artinya harapan itu bukan harapan yang sia-sia karena Allah mutlak pasti dia bersikap dan memiliki keadilan yang diharapkan oleh hamba-hambanya. Jadi dalam pengertian-pengertian yang lain, Maliki Yaumiddin ini bisa kembali kepada upaya-upaya untuk jalan di mana Allah memang sengaja menyediakan keadilan bagi hamba-hambanya. Bukan keadilan untuk dirinya karena Allah tidak butuh untuk diakui sebagai adil, tetapi justru Maliki Yaumiddin atau hari pembalasan ini dibutuhkan oleh hamba-hambanya, khususnya manusia, baik yang dia berbuat baik maupun yang berbuat salah. Baik yang dizolimi maupun pihak yang menzolimi, itu nanti keduanya akan berhadapan langsung oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Makatan, Mas Eni. Kembali ke judul Tadabbur Mbah Nun ini, yaitu eskalasi akhlak Al-Fatihah. Ini saya penasaran tentang akhlak Al-Fatihah. Mungkin Mas Saiful bisa menjabarkan secara ringkas yang dimaksud dengan akhlak Al-Fatihah itu seperti apa? Ya,
Ini Mbak Nun membuat judul yang menarik, eskalasi akhlak Al-Fatihah. Kalau kita mencermati dan membaca tulisan beliau, sepertinya kesannya begini, kesannya yang kita tangkap itu Allah ini sedang memberikan pembelajaran, sedang mengedukasi kita, hamba-hambanya, manusia, untuk memiliki akhlak seperti dirinya. Dan Hmm. eskalasi, urutan-urutan, metodenya itu disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Fatihah. Maka tadi kita kan membagi Al-Fatihah jadi dua, Mas ya. Ada yang Ya, benar-benar hanya untuk Allah milik Allah, dan hmm, yang separuhnya satunya milik hamba. milik kita bersama. Nah, di eskalasi yang pertama, Allah itu kembali menghadirkan dirinya dan dia menyebut dirinya sebagai Allah. Itu pun juga dalam alam berpikir manusia itu juga pasti akan sangat sulit untuk dipahami, pasti akan sangat sulit untuk dijangkau karena hakikat zat Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu. Dan Allah paham betul bahwa manusia memiliki keterbatasan akal, pikiran, jangkauan, imajinasi untuk bisa menangkap sejati dirinya. Dan Allah paham itu. Maka kemudian Allah tidak menghadirkan sifat uluhiyahnya atau sifat hakikat ketuhanannya, tetapi Allah menghadirkan sifat rububiyah. Sifat rububiyah inilah yang bisa disentuh, bisa Hmm. dipahami, bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Apa sifat rububiyah yang dikenakan Allah? Pertama, setelah bismillah, Allah menyebut sifat rububiyah yang pertama, yaitu Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Simbah menyatakan kasih sayang yang meluas. Kemudian sifat rububiyah yang kedua Ar-Rahim, kasih sayang yang mendalam. Kita sudah mendiskusikan ini di beberapa sesi sebelumnya antara dialektika Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah juga menyatakan sifat rububiyah yang bisa dijangkau oleh manusia, yaitu sifat Rob. Allah menyatakan sebagai Alhamdulillahi Rabbil Rabbil. Alamin. Rob, ya, Rob ini kan Allah apa ya berperan berfungsi dan mengenalkan dirinya sebagai pengasuh, pemelihara, penjaga, pengayom, pemelihara semua kehidupan di alam. Dan bentuknya kan jamak, alamin kan jamak, bukan satu kehidupan di dunia saja, tapi untuk semua makhluk, semua alam, di mana di sana ada kehidupan, maka disitulah Allah menjadi pengasuh, pemelihara, penjaga, pengayom, pemelihara semua makhluk-makhluknya. Nah, maka kita bisa menyebut sifat rububiyah itu dalam ayat 1 sampai 4 adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rob, kemudian baru Allah menyatakan dirinya bahwa semua sifat rububiyah itu dikuatkan, dilengkapi, ditegaskan bahwa dia adalah Malik, baik Malik sebagai pemilik maupun Malik sebagai raja. Nah, baru setelah Allah mengenalkan dirinya dengan hulu hilir yang utama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, nanti kita akan masuk pada ayat selanjutnya yaitu iya karena butuh iya karena stain. Di sini ada alur, ada apa ya, tahapan-tahapan di mana Allah mengenalkan dirinya itu tidak langsung semata-mata, ayo sembahlah aku, mintalah pertolongan kepadaku. Tapi Allah membangun pemahaman dulu, pengertian, logika dasar, supaya manusia memiliki seperangkat pengetahuan untuk, oh iya, ternyata Allah memang seorang Malik, dalam tanda kutip ya, Allah memang raja yang sangat agung dengan sikap dengan sifat-sifat rububiyahnya itu. Maka pada ayat selanjutnya ia karena butuh, ia karena stain. Nah, di mana eskalasi akhlaknya? Ya, artinya Allah sebelum menyatakan dirinya dan memerintah manusia untuk menyatakan ia karena butuh, ia karena stain, semua kebutuhan dasar, semua kebutuhan hidup manusia itu sudah dihamparkan sedemikian rupa, sudah disiapkan. Manusia tinggal mendaya gunakan, manusia tinggal mengolah,
Artinya setelah itu manusia bisa kembali untuk menyatakan dirinya bahwa ya saya menyatakan Allah memang Rahman Rahim, Allah memang Rabbul Alamin, dan Allah memang Maliki Yaumiddin. Setelah keyakinan itu tumbuh, maka ayat selanjutnya adalah ya karena butuh iya karena nasta'in. Ya hanya kepada Dia kita menyembah dan hanya kepada Dia, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi akhlak Allah itu kalau kita ingin ya istilahnya bertakhaluk atau ingin berakhlak seperti akhlaknya Allah ya kita perlu memberikan apa ya sifat kasih sayang, kita harus bisa menjadi pengayom, kita harus bisa menjadi penegak keadilan. Baru setelah itu nanti kita akan memiliki kemampuan untuk menolong hamba-hamba Allah yang lain. Kira-kira begitu, Mas. Kalau saya mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan Mas Saiful serta tadi membaca Tadabbur Mbah Nun itu dalam hal akhlak Al-Fatihah, eskalasi atau evolusinya, terutama kalau kita menyadari tentang Rahman Rahim Allah, kemudian rububiyah Allah tadi, di mana kita itu sebenarnya mendapatkan garansi dari Allah untuk bisa memohon kepada Allah manakala kita punya hajat dan lain sebagainya itu enak sekali sebenarnya gitu ya karena sudah ada garansi tadi, sudah ada jaminan gitu. Tapi sering ini curhat ini Mas Saiful, saya tuh apa ya, ya kayak lali gitu loh, kayak lupa tentang rububiyah Allah dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang mak pleng ragilingan gitu. Nah, apakah memang mungkin seperti itu kejadiannya di mana kita itu lupa dalam arti pikiran kita, memori kita, ataukah ada kemungkinan kita lupa secara pikiran tapi mungkin tidak lupa secara yang lain gitu, apa batin atau apalah istilahnya. Itu sebenarnya eh, gimana kira-kira supaya saya lebih mantap gitu dalam memahami eh, online saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga sudah kita pernah singgung di awal beberapa Ya. sesi sebelumnya ketika kita membahas lafadz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk selalu kita bisa merasa online, selalu merasa bersama dan dibersamai Allah itu kan Allah juga sudah memberikan cara. Jadi ada kalimat pengajaran. Kalau dalam istilah Mbah Fuad itu Allah mendidik, mengajari kita ketika kita akan melakukan suatu aktivitas tertentu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pasti bukan Allah ketika akan menciptakan sesuatu dia membaca basmalah, bukan. Tetapi basmalah ini kan kalimat pendidikan, kalimat pengajaran yang ditujukan kepada kita supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minimal ya ketika kita akan beraktivitas apapun, baik ketika akan keluar rumah, akan makan, akan naik kendaraan, ya kita sertakan basmalah itu dengan satu bentuk kesadaran bahwa Allah memang sedang bersama dan membersamai kita. Itu kan upaya untuk melakukan ini, Mas, online supaya nyambung terus dengan Allah gitu. Maka ketika selesai disarankan, disunahkan untuk membaca Alhamdulillah. Nah, jadi dalam setiap aktivitas apapun selama 24 jam, mulai kita bangun tidur, kemudian aktivitas sampai tidur kembali itu kan nyaris semuanya ada doa. Ada doa bangun tidur, ada doa sebelum tidur. Kemudian masuk kamar mandi, ada doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kemudian doa pakai baju, doa melepas baju, doa berkaca, dan seterusnya. Semua aktivitas itu dipandu oleh Allah melalui Rasulullah dengan doa-doa yang sifatnya doa-doa harian. Ini kan juga upaya untuk supaya kita bisa terus-menerus terhubung online terus dengan Allah. Ini ikhtiar yang kita upayakan melalui doa-doa. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa terus online dengan Allah? Ya, seperti yang sering disarankan oleh Mbak Fuad dan Mbak Nun,
kita perlu juga melakukan kajian tadabbur secara lebih intens. Tadabbur Hmm. itu kan tidak tidak harus selalu yang daki-daki, yang angel-angel, yang filsafat-filsafat tidak, tapi cukup dengan kita angen-angen Quran lan apa angen-angen maknane ya, maca Quran Ya, angen-angen maknanya. Ya. tak manane itu kan juga bagian bentuk tadabbur. Namanya angen-angen itu kan juga pasti subjektif, Mas. Hmm. Angen-angennya saya, Mas Helmi, dan juga teman-teman yang lain kan juga berbeda. Ya tidak Ya. apa-apa subjektif. Tapi yang penting output dari angen-angen Al-Quran itu menjadi output pekerjaan yang bermanfaat. Ya minimal untuk kemanfaatan diri kita. Iman Ya. bertambah, keyakinan tambah mantap, perilaku pelan-pelan berubah menjadi lebih baik. Itu kan output tadabbur. Soal benar salahnya ya Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti dengan tadabbur ini kita berupaya untuk memastikan bahwa Al-Quran itu benar-benar dekat dengan kita dan kita sengaja mendekat dengan Al-Quran. Makatan Mas ini. Ya, terima kasih Mas Saiful sudah menemani saya memaparkan eskalasi akhlak Al-Fatihah, sebuah tadabbur yang ditulis oleh Mbah Nun di dalam Mushaf Al-Quran, Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.